Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke video selanjutnya dari seri tentang pembelajaran atau penerapan prinsip pengajaran menggunakan prinsip dari Profesor Barak Rosenstein. Di episode pertama, Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tentang dua ya, jadi tentang dua prinsip. Nah, dua prinsip ini terkait dengan review. Jadi ada review harian, gitu ya, artinya pembelajaran yang sudah kita ajari di pertemuan sebelumnya kita review dan ada review juga monthly, ya, weekly atau monthly, mingguan atau bulanan. Intinya dari dua prinsip ini adalah terkait dengan review materi ya. Review dengan materi yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ada review yang sifatnya harian atau mingguan, ada review yang sifatnya bulanan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk kemudian mencegah ya, mencegah dari lupa ya. Lupa itu manusiawi ya. Nah, jadi untuk mencegah itu maka kita harus melakukan review dan selain itu bahwa review bisa memberikan pemahaman yang lebih baik serta retensi ya. Jadi dia bisa bertahan lebih lama di dalam pemikiran atau dalam pikiran, dalam otak peserta didik kita. Nah, di episode kedua ini kita akan masuk lebih pada proses pembelajaran terkait dengan di sini bimbingan. Jadi walaupun ini di sini judulnya tentang bimbingan, tapi ya ciri khas dari prinsip-prinsip ini terkait dengan bimbingan. Ya. Dan perlu diingat juga Bapak Ibu bahwa prinsip-prinsip ini saling terkait. Ya, jadi saling menguatkan. Bukan dia berdiri sendiri, tapi dia saling menguatkan. Satu prinsip dengan prinsip yang lainnya. Termasuk juga prinsip yang sudah ada pada episode pertama tadi yang terkait dengan review. Ya, dan review materi itu juga terkait dengan apa yang akan kita sampaikan pada episode kali ini. Nah, di sini kita akan langsung masuk. Jadi ada empat, ya ada empat. Sebenarnya di sini akan ada lima prinsip, tapi dari lima prinsip itu ada satu prinsip yang sama ya. Intinya itu yang sama, intinya yang sama. Persis seperti di episode pertama tentang review, itu intinya kan tentang review ya. Tapi ada dua prinsip, ada review harian dan ada review yang mingguan atau bulanan. Nah, tapi prinsipnya adalah review ya, hanya waktunya saja yang berbeda. Tadi harian dan mingguan serta bulanan. Nah, ini juga nanti dari di episode kedua ini akan ada lima, tapi dari lima itu ada yang sama. Jadi saya akan membuatnya menjadi empat. Empat prinsip ya, empat prinsip. Nah, walaupun isinya adalah lima prinsip. Nanti akan saya tunjukkan di bagian yang mana. Baik, yang pertama adalah pada episode kali ini, bagaimana kita sebagai guru itu memiliki strategi ya, selain model pembelajaran, itu juga bagian dari strategi ya. Model, metode juga strategi. Ya, pendekatan juga adalah strategi atau taktik. Nah, di dalam kita melakukan pengajaran, dalam kita melakukan satu aktivitas di dalam kelas, itu juga ada beberapa prinsip yang menurut saya sangat-sangat bagus sekali. Yang terkadang kalau saya lihat, karena saya juga mendampingi beberapa rekan saya, baik online atau offline, pada saat mengikuti PPG Daljab atau pada saat mengikuti PPG guru tertentu ya sekarang namanya kan. Nah, itu saya masih melihat ada beberapa juga yang belum menerapkan ini gitu. Belum menerapkan prinsip-prinsip ini. Nah, prinsip pertama adalah penyajian materi secara bertahap. Ini sangat-sangat penting sekali. Nah, karena terkadang kita sebagai guru bukan ingin mengejar materi tuntas, mungkin tuntutan ya. Tuntutan
Karena kita tentu saja sudah diberikan serangkaian materi yang harus kita capai dalam satu target periode waktu tertentu. Nah, jadi kita ingin memenuhi itu. Nah, tetapi di sini ada efek yang mungkin jadi kurang baik ketika kita berusaha mengejar capaian yang sudah ditarget, yang sudah ditentukan oleh kurikulum, misal seperti itu, dengan periode waktu tertentu, akhirnya bahwa kita berusaha untuk yang penting selesai materi itu. Nah, yang penting selesai, dan kadang kemudian jadi materi itu dipadatkan. Ya, kita tumpuk-tumpuk, kita beri materi yang sekaligus gitu, atau yang mungkin cakupannya begitu luas, tanpa kemudian mempertimbangkan bagaimana pemahaman peserta didik. Memang ini sesuatu yang dilematis ya, sesuatu yang dilematis. Tapi di dalam kurikulum ya, yang kurikulum merdeka, kurikulum yang sekarang sudah menjadi kurikulum nasional, tentu ada yang disebut dengan materi-materi esensial. Ya, materi-materi yang memang penting untuk disampaikan gitu. Jadi mungkin itu yang akan menjadi prioritas. Nah, karena memang banyaknya materi ini, itu untuk satu mata pelajarannya. Dalam sehari siswa itu bisa menerima mungkin kalau di SMA atau SMK bisa 4 sampai 5. Karena kita ada 10 jam ya. Kalau misalkan 2 jam aja itu berarti 5. 5 mapel. Jadi atau minim-minimnya mungkin 4 mapel dalam satu hari. Mungkin di tingkat jatuh jenjang yang lain mungkin berbeda-beda. Nah, ini jadi anak belajar 4 mapel dalam satu hari dari jam 7 sampai jam 10. Tentu saja kita tidak bisa kemudian mengharapkan anak itu selalu segar terus pikirannya, ya. Nah, melihat hal ini, maka kemudian bagi saya pribadi gitu, saya mencoba untuk memprioritaskan pemahaman siswa. Tentu saja kita pengennya target tercapai, materi tersampaikan semua, siswa paham. Tentu inginnya seperti itu ya. Tapi kenyataan di lapangan kita semua mengerti bahwa terkadang tidak bisa seidealis itu. Nah, oleh karena itu, disinilah perlu kita kemudian secara arif dan bijaksana menyikapi kendala yang kita temui. Maka saya biasanya akan memilih untuk mengejar pemahaman siswa. Ya, jadi ketuntasan itu kemudian saya terjemahkan sebagai ketuntasan dalam arti kompetensi, ya, kompetensi anak, bukan sekedar ketuntasan dalam artian capaian atau apa yang materi yang sudah diberikan, ditargetkan untuk diselesaikan dalam durasi tertentu. Misalkan tengah semester harus sudah selesai ini, atau per bulan selesai ini, misal seperti itu. Karena bagaimanapun kita lihat intake siswa. Nah, berangkat dari itu, kemudian saya mencoba menyusun materi itu secara bertahap. Nanti akan saya contohkan ya di belakang ada nanti. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, sebenarnya kenapa ini kemudian kita perlu menyajikan materi secara bertahap? Yang pertama adalah karena adanya keterbatasan pada working memory atau short term ya, memori jangka pendek kita. Sehingga ketika dia ditumpuk terus dipaksakan terus masuk, maka akan masuk ke yang kedua, yang namanya beban kognitif peserta didik. Nah, penyajian materi secara bertahap ini tujuannya tadi kan untuk mengovercome, menghandle gitu ya, mengatasi keterbatasan dari working memory. Di working memory itu kan pertama kali peserta didik menerima informasi ya, dia akan masuk ke situ sebelum kemudian ditimpan ke storage atau penyimpanan di long term ya, LTM, simpanan jangka panjang. Jadi eh, penyajian materi secara bertahap ini sangat penting untuk memahami atau untuk tadi dalam rangka kita mengakomodir keterbatasan dari working memory. Nah, kemudian yang kedua, dengan penyajian materi secara bertahap, itu akan memberikan sebuah kelegaan ya bagi ya beban kognitif ya.
beban otak si peserta didik. Jadi dia tidak harus menerima begitu banyak informasi dalam satu waktuan tertentu gitu ya. Tapi informasi-informasi itu mencoba untuk dipotong dalam bagian-bagian kecil terlebih dahulu gitu. Nah, jadi ini nanti akan lebih detailnya akan saya jelaskan lagi di slide-slide berikutnya ya. Jadi ini gambaran secara awal dulu. Kemudian yang kedua adalah prinsip kedua adalah memberikan modeling pemecahan masalah. Ini semacam kayak contoh soal lah gitu, memberi contoh soal. Tapi di sini bukan hanya sekedar memberi contoh soal, tapi ini juga kemudian kita memberikan satu langkah-langkah yang jelas, instruksi dan arahan yang jelas dalam bentuk langkah-langkah penyelesaian. Jadi ketika kita menjelaskan, itu diberikan langkah yang sangat sistematis. Jadi langkah berpikirnya itu benar-benar kita beritahu kepada peserta didik. Ya, langkah berpikir dalam menyelesaikan masalah itu kita benar-benar contohkan kepada mereka. Nah, tentu saja mereka tujuannya agar kemudian mempunyai gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana sih pemecahan masalahnya. Nah, tentu nanti akan diperkuat, didukung dengan diskusi kelompok nantinya, kolaborasi mereka. Jadi kita memberikan arahan, penguatan, memberi semacam menyibak dulu ya, belukar pengetahuan mungkin yang seperti itu, sehingga siswa lebih mudah arah jalannya. Walaupun ujungnya dia sendiri yang menemukan pengetahuan itu misalnya, tapi kita membantu mereka. Nah ini terkait membantu juga nanti ada di slide berikutnya. Tapi kita membantu memberikan satu kemudahan dalam proses berpikir mereka. Kemudian selain tentang instruksi tadi, langkah-langkah jelas juga tentu ini termasuk dalam apa yang disebut work example atau contoh pengerjaan. Nah, contoh pengerjaan ini tentu ada baiknya kita berikan tadi ya, dalam bentuk instruksi, dalam bentuk arahan, dalam langkah-langkah pemecahan masalah. Walaupun ada juga yang sudah membuat semacam kunci, bukan kunci jawaban, tapi pembahasan gitu ya. Jadi dia melihat dari pembahasan itu. Hanya saja kalau ini tidak kita tuntun, tidak kita bimbing, ya juga nanti siswa kesulitan. Jadi contoh pengerjaan tadi, apapun itu ya pada saat praktek, misalnya Bapak Ibu guru olahraga, bagaimana melakukan dribbling, bagaimana melakukan kemudian shooting, nah itu harus benar-benar diberikan contoh yang langkah-langkahnya sangat jelas. Gitu. Nah, dua hal ini termasuk dalam dukungan kognitif. Nah, kaitannya tadi untuk mengurangi beban kognitif dari peserta didik. Gitu. Sehingga kita membantu mereka agar bisa berpikir lebih sistematis nantinya gitu ya. Nah, kita sebagai guru di sini memberikan bantuan, dukungan yang nanti ini akan terkait dengan apa yang disampaikan akan saya sampaikan di slide berikutnya nih. Nah, di sini ya, nanti ada memfasilitasi praktik terbimbing dan mandiri. Ini sebenarnya masih ada satu lagi ya. Nah, sebenarnya memfasilitasi praktik ini ada dua ya. Jadi memfasilitasi praktik terbimbing dan mandiri. Nah, di sini kita semua berperan sebagai fasilitator. Jadi ada dua prinsip sebenarnya ini. Ya, jadi ada dua prinsip, guided inquiry sama independence ya. Jadi independence practice, guided practice, sorry bukan guided inquiry. Guided practice sama tadi independence practice. Ya, jadi praktek terbimbing dengan praktek mandiri. Praktek di sini bukan hanya sekedar praktek misalkan dari dalam pelajaran olahraga, termasuk praktek mereka menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal misalkan. Nah, ini di sini kita berfungsi sebagai fasilitator dan kemudian yang penting pada saat memfasilitasi praktek terbimbing sebelum mereka praktek atau mengerjakan secara mandiri atau berkolaborasi dengan teman, itu kita harus memberi umpan balik agar mereka bisa mempelajari apa saja sebenarnya yang menjadi kekurangan dari proses penyelesaiannya. Tentu setelah mereka tadi belajar dari worked example. Jadi ini saling mendukung. Ya, jadi tidak hanya sekedar dengan worked example lalu kemudian sudah selesai dengan kita memberi contoh soal, contoh ini kita kemudian sudah selesai, bukan. Ya.
Nah, itu. Jadi ini masih ada umpan balik. Umpan balik ini untuk apa? Untuk tadi memfasilitasi praktik mandiri. Sehingga ketika peserta didik melakukan praktik mandiri, pengerjaan mandiri, pemecahan soal mandiri, dia sudah mendapatkan masukan dari ketika praktik terbimbing. Nah, praktik terbimbing atau pengerjaan terbimbing ini disebut terkait juga dengan yang namanya asesmen formatif. Jadi asesmen formatif atau asesmen for learning dan asesmen ya for learning benar untuk pembelajaran dia itu agar dia belajar dari kesalahan-kesalahannya agar ketika dia melakukan praktek mandiri itu mereka udah siap dia bisa menyadari kesalahannya di sini juga bagian dari mindfulness berkesadaran siswa untuk mengetahui di mana kesalahannya gitu jadi jangan sampai kesalahan itu kita hanya tulis ini salah tapi siswa tidak tahu kenapa salah. Lalu bagaimana cara benerinnya gitu? Yang benernya gimana? Gitu. Makanya ini disebut di formatif itu yang utama adalah feedback atau umpan balik di fasilitas di praktik terbimbing tadi itu. Ya, itu. Nah, nanti pada saat mandiri baru kemudian kita lepas. Nah, praktik terbimbing ini juga terkait dengan prinsip berikutnya nih yang disebut scaffolding atau memberikan bantuan. Ini seperti tangga lah gitu ya, tangga bantuan. Nah, ini seperti tadi saya bilang bahwa penyajian materi secara bertahap, modeling tadi, melalui contoh soal, melalui arahnya yang jelas, itu juga adalah bagian dari bantuan secara bertahap ya. Jadi di bantuan secara bertahap ini kita mungkin di awal membantu maksimal. Ya tadi di worked example tadi, contoh soal kita maksimal misalnya seperti itu ya. Tapi kemudian bantuan itu harus berkurang secara bertahap. Tadi ketika kita kemudian menjadi fasilitator tuh bantuan udah mulai bertahap. Jadi kalau misalnya pas ngajar ketika di awal-awal kita masih anak kebingungan ya mungkin kita masih menjelaskan secara detail. Tapi ketika kemudian anak sudah mulai paham, sudah dijelaskan, pada saat anak masih ada kebingungan, jangan langsung kita beritahu, tapi kita coba arahkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya dia bisa tahu sendiri akhirnya gitu. Ya, jadi ini disebut dengan scaffolding. Diberi bantuan, tapi bantuan itu pelan-pelan harus kita hilangkan. Namanya fading ya. Kalau di artikelnya atau di artikel-artikel yang saya baca itu fading. Fading itu menghilang secara bertahap. Enggak ujuk-ujuk hilang, enggak. Tapi secara bertahap. Sesuai kompetensinya dia tadi. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan akhirnya tentu kemandirian. Ya kan, salah satu karakter ini kan. Kemandirian siswa agar dia bisa mengerjakan sendiri apa yang menjadi tantangannya. Apa yang sudah ditantangkan kepada dirinya lah untuk dipecahkan. Tapi kemandirian tidak bisa ujug-ujug atau tiba-tiba dia datang dengan sendirinya. Tentu ada bimbingan-bimbingan. Nah, apalagi di tingkat kelas yang lebih di SD, di SMP mungkin bisa lebih banyak lagi itu ya. Tapi bukan berarti bahwa pada saat kita memberi bimbingan, kita dominan di sana. Namanya juga bimbingan. Nah, kan scaffolding di sini disamakan ada fading atau ada pengurangan bantuan supaya apa? Supaya student center prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tetap terjaga di situ. Ya, jadi nanti kan Bapak Ibu bisa melihat sendiri intake siswanya bagaimana ini. Kapan saya menarik bantuan, kapan saya membiarkan, kapan saya memberikan bantuan. Itu semua akan bisa kita lihat di lapangan. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi ada 4 prinsip tadi yang utama. Prinsip yang utama di sesi kedua ini dari penyajian materi secara bertahap, memberikan modeling, kemudian memfasilitasi praktik terbimbing dan mandiri, serta memberikan bantuan secara bertahap atau yang disebut dengan scaffolding. Nah, itu adalah gambaran secara umumnya. Kita akan deep lagi, akan mendalami lagi untuk masing-masing prinsip tersebut. Nah, di sini untuk prinsip yang pertama, ya, penyajian materi secara bertahap, ini tujuannya tadi sudah ditekankan bahwa mengurangi beban kognitif siswa. Nah, beban kognitif siswa
Silahkan Bapak Ibu nanti untuk lebih detail bisa membaca tulisannya Sweller ya, tentang cognitive load namanya. Ya, cognitive load theory, CLT, ya, cognitive load theory, teori beban kognitif. Nah, di situ dijelaskan bahwa beban materi itu, maaf, beban kognitif peserta itu ada dua. Yang pertama ada intrinsic load. Nah, intrinsic load ini adalah beban yang berasal dari kompleksitas materi. Jadi materi ini terlalu kompleks, cakupannya banyak, bahasannya luas, apalagi kalau perhitungannya banyak, misal seperti itu. Maka bagaimana kita kemudian coba memilah-milah mana dulu? Sehingga ketika kita menentukan atau menemukan bab pembelajaran, misalnya tentang aritmetik, atau tentang energi, atau tentang prosa misal, disinilah kita harus melihat sejauh mana cakupannya ini yang ada di capaian pembelajaran. Sekarang di bahasa ada kompetensi mendengar, mungkin ya, menyimak, kemudian apalagi menulis. Nah, kita harus benar-benar lihat nih. Wah, ini bagaimana ini kompleksitas materinya. Nah, lalu kita pilih dari masing-masing yang tadi kompetensi itu. Nah, ini kira-kira kayaknya kalau dibikin dua pertemuan, masing-masing 2 JP, 4 JP nggak bakalan kejar nih. Maka Bapak Ibu, langkah pertama kan ketika kita akan membuat perencanaan pembelajaran itu adalah menganalisa capaian pembelajaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Yang dianalisa bukan hanya konten atau materinya ya, kompetensi dan kontennya, tapi juga nanti kita lihat dari sisi materi itu sejauh mana cakupannya. Nah, itu yang harus kita tentukan. Nah, kemudian ada satu lagi extraneous load. Nah, extraneous load ini beban di luar materi pelajaran. Misalnya dari cara pengajaran. Nah, tadi ketika kita pengajaran kita full langsung, misalnya seperti itu. Ya, nah, nanti ada contoh lah, ada contoh nanti di belakang. Jadi dari cara pengajaran mungkin, misalkan ini salah satunya ada tadi ketika kita mencoba bertahap, selain dia bisa mengurangi beban materi juga, ini cara pengajaran yang tepat gitu ya. Gitu. Walaupun extraneous load ya banyak untuk mengantisipasinya banyak untuk mengurangi. Bisa dengan menggunakan visual gitu ya, dengan menggunakan visual, tentu bisa ya. Daripada kita misalkan hanya bicara hal-hal yang abstrak. Dan hal-hal benda-benda konkret langsung itu juga termasuk kegiatan yang bisa mengurangi extraneous load. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa itu pentingnya kita mencoba menyajikan materi secara bertahap. Kemudian yang kedua memberikan modeling pemecahan masalah. Apa sih sebenarnya ini? Ini adalah gambaran konkret. Bagaimana suatu masalah, suatu problem, misalkan suatu soal itu bisa diselesaikan. Itu. Dan kita harus melihat tuh bahwa kita mengajar itu kan untuk semua peserta didik dengan berbagai macam kemampuan, ya, dengan berbagai macam kemampuan. Jadi kalau tentu saja kalau bagi yang mampu, yang pintar, maksudnya kemampuannya sudah sangat tinggi, tentu tanpa modeling pun dia bisa mengerjakan mungkin, ya. Tapi kita kan mengajar untuk semua peserta didik. Nah, terutama mereka yang memiliki hambatan misalkan dalam hal kognitifnya. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa memberikan gambaran konkret bagaimana sebuah masalah bisa diselesaikan, termasuk memahami pola langkah-langkahnya. Walaupun di sini ada kalimat meniru ya, artinya bahwa bukan hanya sekedar meniru, tapi memberi pemahaman yang mendalam. Bukan hanya sekedar menghafal rumusnya, tapi dia tahu bagaimana menggunakan rumus itu. Kapan dia merubah, memodifikasi sebuah rumus misalnya. Kapan dia itu misalkan menentukan mana A, mana B, mana kolom A, mana kolom B, misal seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bukan hanya sekedar, tapi dia memahami pola langkah-langkah. Oke, di sini di pembelajaran mendalamnya yang ditekankan salah satunya dimulai dengan memahami, gitu ya, memahami betul sebelum kemudian dia bisa menerapkan kan dalam pengalaman belajarnya kan ada memahami, menerapkan dan merefleksikan itu ya. Nah ini sehingga nanti dengan adanya gambaran konkret, dengan dia memahami pola-pola langkah, dia
diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir analitisnya. Nah, dan di apa dan dapat diterapkan pada berbagai macam konteks. Refleksi itu kan bukan hanya sekedar dia menilai dirinya sendiri, tapi merefleksikan materi itu bisa juga kemudian bagaimana materi yang diajari pada satu konteks tertentu kemudian bisa juga diterapkan eh, pada konteks yang lain ya, gitu. Tapi yang mempunyai prinsip yang sama. Nah, di sini itu ada kategori menurut Rosensense itu namanya I do. Jadi nanti ada proses I do, we do, you do. Nah, jadi di sini diberikan modeling ini memang guru masih melakukan, memberitahu cara langkahnya. Pun ini termasuk dalam mungkin direct instruction ya, instruksi langsung guru. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena kita juga harus tahu juga kemampuan intake siswa. Kalau intake siswa kita unggul semua, mungkin kita nggak perlu ini ada yang modeling ini. Tapi manakala kita melalui asesmen diagnostik mengetahui anak-anak ini kok kayaknya belum bisa 100% dilepas, ya kita harus melakukan apa namanya adjustment ya, penyesuaian gitu. Tetap mempertahankan student center, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, makanya ini bagian dari bantuan nih modeling ini. Tapi bantuan ingat, setiap bantuan guru kepada peserta didik dalam belajar itu sifatnya adalah scaffolding. Sifatnya adalah bahwa dia harus dikurangi secara bertahap ketika nanti anak sudah mulai bisa. Seperti tadi saya mencontohkan. Kalau di tahap ini masih AIDU, nanti dia di tahap yang guided practice ya, praktek terbimbing, nah itu mulai agak sedikit berubah. Nah, di sini ya, di memfasilitasi praktek terbimbing dan mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator, tadi kan sudah disampaikan. Dan kemudian siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas atau soal secara langsung di bawah pengawasan. Ini lebih tepatnya di bawah bimbingan ya, bukan pengawasan. Di bawah bimbingan guru. Sehingga mereka harapannya dapat mempraktekkan, nah, menerapkan. Nah, ini ya, pengalaman belajar di dalam pembelajaran mendalam itu ada tiga, memahami, menerapkan, lalu merefleksikan kan, gitu. Mempraktekkan ini ya menerapkan tadi kan, tapi dengan bimbingan. Jadi di sini masih kita bimbing, tapi anak sudah mengerjakan tugas. Makanya di sini disebutnya adalah tahap widu untuk yang praktek terbimbing. Murid melakukan dengan bimbingan guru. Jadi kitanya udah nggak ngerjain, tapi masih kita benar-benar bimbing gitu loh. Ya bukan hanya diliatin, tapi kita arahkan, awas nih ya, awas nih. Coba rumusnya lihat. Ya, masih masih seperti itu mungkin. Masih memberi bimbingan. Nanti ketika mandiri ya sudah ini persis seperti kita ngajarin orang naik sepeda gitu ya. Kalau pertama kan masih dituntun dulu tuh, tuntun belum bisa dilepasin secara ini. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Tapi tidak serta-merta kita ngajarin dia terus, dianya bonceng, yang dia nggak bakal bisa-bisa gitu. Tapi ini kita beri waktu dia pegang sepedanya, coba mengayuh ya gitu pedalnya sambil kita tetap bimbing kan kita pegangin kita apa misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting tadi memberikan koreksi kalau ada kesalahan, ya, memberikan klarifikasi gitu dan memperkuat pemahaman. Udah benar nih diperkuat lagi misalnya seperti itu. Kalau masih salah diperbaiki. Ya, kesalahannya di mana diklarifikasi, diberitahu, ada umpan balik. Pada saat praktek terbimbing, ketika mandiri harapannya dia udah benar-benar siap gitu. Karena udah dikasih contoh, udah dibimbing, udah diberi masukan. Jadi ketika praktik mandiri dia udah siap. Ya, maka ketika you do murid melakukan sendiri ya kita lihat gitu kan. Gitu. Harapannya peserta didik bisa menerapkan tadi berdasarkan contoh yang sudah kita berikan dan berdasarkan masukan atau feedback umpan balik yang kita berikan. Kemudian yang keempat tadi ada yang namanya memberikan bantuan bertahap atau scaffolding. Dan yang tadi itu semua juga scaffolding kan, memberikan bantuan praktik terbimbing itu juga scaffolding secara bertahap. Jadi memang ini saling terkait. Nah, di sini scaffoldingnya bisa dengan tadi ya memberi contoh gitu kan,
worked example tadi, memberi arahan. Nah, itu semua adalah scaffolding. Tapi ingat scaffolding ini pelan-pelan harus kita turun. Ketika sudah widu, ya, ketika mereka sudah mulai praktek terbimbing, kita harus sudah mulai mengurangi peran kita. Sehingga student center itu tetap terjaga. Sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tetap terjaga. Nah, maka scaffolding harus kita fading. Fading itu artinya kita hilangkan secara bertahap. Gitu ya. Jadi cukup di awal yang kita optimal memberikan bantuan. Tapi di tengah, di belakang itu udah mulai kita harus turunkan. Supaya apa? Supaya tadi ya, anak merasa siap, percaya diri. Dia udah ngerti soal konseptualnya. Nah, maka di sini dalam memberi bantuan juga kita bisa menggunakan beberapa pendekatan tuh supaya tepat. Nah, bisa melalui pembelajaran terdiferensiasi, bisa melalui teaching at right level. Jadi ini semua terkait gitu. Kalau hal dasarnya yang mereka belum pahami, ya ini TARL kita pakai. Gitu. Kalau hal dasar dia sudah paham, tapi ada beberapa yang masih mereka nggak paham. Nah, coba kita lihat di mana nggak pahamnya. Bantuan seperti apa? Karena jadi maksudnya gini, jangan sampai anak yang sudah punya kemampuan misalnya berdasarkan asesmen diagnostik melalui kesiapan belajar, ada anak yang udah pintar, ya berarti dia nggak perlu kita beri bantuan secara 100% misalnya seperti itu. Nah, kalau ada anak yang sepertinya dia belum begitu menguasai, nah ini apa yang harus kita lakukan? Memberikan pendampingan secara mandiri, memberikan pendampingan misalkan seperti itu dalam kelompok. Sementara kalau kelompok yang sudah termasuk kelompok dengan kompetensi yang bagus, nah, tidak perlu kita lakukan pendampingan. Cukup misalnya dia diberikan video, misalnya suruh lihat. Jadi kita tetap membimbing mereka, tapi tidak langsung. Dia lihat dari video. Sementara untuk kelompok yang sudah sangat bagus sekali, nah itu bisa saja mereka tidak perlu diberikan bantuan kita langsung mengerjakan. Itu pendekatan proses, ya diferensiasi prosesnya gitu. Plus konten juga kan tadi ada yang pakai video gitu, ada yang kita menjelaskan langsung lagi. Nah, ini sebenarnya semua konsep yang ada dalam pendidikan itu saling terkait sebenarnya. Dia nggak pernah berdiri secara sendiri sebenarnya, tapi semuanya terkait dan ini sebagian dari strategi gitu. Karena kita guru harus tahu betul, ya harus tahu betul. Karena kita yang paling tahu, karena tiap minggu kita bersama mereka. Nah, kurang lebih ini ya, Bapak Ibu. Jadi ada prinsip-prinsip proses science ini di episode 2 ini ada 5. Tapi tadi yang praktik kita gabungkan menjadi yang terbimbing dan mandiri. Dan sekali lagi bahwa keempat prinsip ini saling terkait. Dan ya tentu saja harus dilakukan dalam proses pembelajaran dengan tetap mengutamakan student center, keaktifan peserta didik, ya berpusat pada peserta didik. Nah, ini sebagai contoh aja nih Bapak Bu ya. Contoh nih kalau penyajian materi secara bertahap. Nah, saya itu bagi-bagi tuh. Jadi pertemuan pertama saya akan mengajar atau menekankan pada pengetahuan konseptual mereka, pemahaman konseptual tentang energi di sini. Udah, jadi saya di pertemuan pertama nggak akan masuk-masuk ke hitungan. Walaupun saya mengenalkan rumusnya ya, rumusnya saya perkenalkan, tapi konseptualnya itu yang saya perdalam di situ. Sedangkan di rumus itu kan ada variabel-variabelnya. Apa sih pengaruh variabel itu? Jadi tidak pada hal-hal yang langsung menghitung. Nah, konseptualnya dulu diperkuat. Baru di pertemuan kedua, perhitungan energi. Nah, harapannya setelah kuat di konseptualnya, ini perhitungan energinya, baru kita tekankan nih dengan praktek, dan macam-macam ya, dan latihan, dan praktek. Nah, tapi mereka tuh tidak dalam satu pertemuan, ya konsepnya dia kasihkan, hitungannya langsung dikasihkan. Nah, itu. Jadi saya tidak. Nah, makanya jadinya 3 pertemuan nih. Mungkin ada yang cukup 1 pertemuan gitu ya, saya enggak. Nah, kemudian di pertemuan ketiganya baru proyeknya. Gabungan dari konseptual dan perhitungan. Ya, proyeknya PJBL atau STEM gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Penerapannya nih yang harus penyajian. Kemudian ada lagi modeling nih, contoh yang tadi modeling. Nah, modeling bisa seperti ini. Nah, saya menjelaskan ini kan, menjelaskan detail di kelas seperti itu.
masuk bagaimana cara perhitungannya. Ini di pertemuan kedua ini. Kalian sudah menghitung. Modeling di pertemuan pertama ya terkait konseptual, saya berikan juga gitu modelingnya. Nah, ini termasuk juga dalam yang namanya scaffolding. Ketika nanti pada saat anak sudah mulai berdiskusi kelompok, mulai saya kurangi bantuannya. Ini worked example-nya tentu di pertama saya benar-benar mendukung mereka, yang membantu mereka. Tapi begitu mereka sudah belajar dari sini, nah itu dia nanti kita bisa lihat. Oke, ini kayaknya udah cukup nih, anak udah mulai ngerti nih. Sudah, kita berikan tadi keleluasan kepada mereka untuk berdiskusi dengan temannya, karena belajar nggak harus dari kita kan, dari temannya. Nah, kalau tadi yang pertama saya kasih contoh diferensiasinya itu secara homogen ya, anak yang belum mampu, terus kemudian sudah sedang, dan yang paling pintar. Tapi bisa saja nanti kan heterogen. Sehingga anak bisa belajar nih, yang belum ngerti bisa belajar sama yang belum ngerti bisa belajar dengan yang sudah ngerti dalam satu kelompok, sehingga kelompok dibentuknya heterogen. Kalau tadi yang saya contoh itu kan homogen, tadi yang pendekatan proses, ada yang pakai video saja, ada yang pakai didampingi langsung oleh kita gitu. Ada lagi yang nggak perlu didampingi, nggak perlu pakai video, dia bisa langsung. Nah, itu yang homogen. Kalau yang ini misalkan heterogen, sehingga anak bisa kemudian berdiskusi dengan siswa, di mana kita mulai turunkan scaffoldingnya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan juga di sini exit full screen. Oke, oke ya. Nah, ini di sini kita lihat, mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu. Terlihat nggak nih? Oke, mudah-mudahan terlihat. Nah, ini kok nggak bisa share? Oke, baik. Sepertinya ini, tapi ini sepertinya tetap masih bisa ini ya, bisa lihat ya. Sepertinya tetap bisa melihat. Ini tadi tetap please as double double. Kebetulan esnya nggak jalan. Nah, ini dia. Mati masih share screen kan? Saya stop dulu. Saya share lagi. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh nih tadi modeling. Saya memberi contoh ya. Tadi sampel problemnya ini yang konseptual nih. Jadi tidak hitungannya. Ini contohnya yang konseptual. Nah, ini saya menjelaskan nih. Nah, kemudian nanti ini ada nih memeriksa pemahaman. Ini terkait tadi tuh mulai praktik ya, soal formatif di sini nih, praktik gitu. Mereka praktik mandiri. Praktik itu artinya mengerjakan soal secara mandiri. Kita lihat di sini. Nah, ini soalnya. Ini termasuk dari bagian dari formatif juga. Nah, itu contoh tadi ya, contoh dari eh, modeling itu seperti apa contohnya worker problem. Lalu kemudian kita juga tadi ada contohnya adalah praktis ya. Praktis itu maksudnya praktek gitu, ngerjain soal coba. Kalau pelajaran olahraga berarti ya prakteknya gitu, mereka mandiri. Nah, ini di sini mereka disuruh praktek untuk coba mengerjakan soal. Nah, tapi di sini ada dua, kita bimbing, kalau formatis itu masih kita bimbing, misalnya seperti itu. Nah, nanti ada yang mereka ngerjakan secara mandiri. Di mana? Pada saat kerja kelompok. Ya, nanti pada saat kerja kelompok. Kalau ini masih terbimbing misalnya. Nanti di sini nih diskusi kelompok dikasih LKPD. Ah, mereka mandiri nih. Silahkan secara mandiri bekerja kelompok. Kita sambil memantau tentunya. Kalau mereka ada kesulitan ya kita beri bantuan. Tapi kalau mereka bisa atau teman satu kelompoknya bisa ya sudah kita santai gitu ya. Kita santai dulu sambil lihat-lihat tentunya.
Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita masuk lagi di episode ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.